berjamaah besar-besarnya. Kita insya Allah mulai jam 9.00 sambil menunggu dipersilahkan untuk menikmati snack dan selebriti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan kesempatan yang penuh dengan keistimewaan keberkahan ini kita masih dianugerahkan oleh Allah limpahan hidayah, rahmat dan maghfirahnya. Semoga kita semuanya senantiasa berada dalam rahmat, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadiran baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga dan para sahabat beliau yang mulia dan tercinta, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak dan akan nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para tuan guru kita. Yang pertama Ketua DKM Masjid Jami Al-Mumin Al-Mukarram Ustaz Sahrin SN Al-Pantuni, yang ciri khasnya beliau pantun-pantun, tapi pantunnya bukan sembarang pantun berisikan hikmah-hikmah, dan kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ketua Komunitas Pengajar Al-Quran atau Kompak, guru kita Mukarram Ustaz Mukhtar Ali SAG MPD, yang senantiasa beliau memikirkan bagaimana nih kebaikan-kebaikan untuk guru-guru ngaji, khususnya guru-guru lekar di Al-Jannati. Kita doakan juga beliau selalu diberikan oleh Allah kesehatan, umur yang panjang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Juga para ustaz ustazah yang hadir, mohon izin kami tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada para ustaz ustazah, bapak dan ibu sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, sambil menunggu kehadiran teman-teman kita yang lainnya, menunggu rekan-rekan kita yang lainnya, kita akan segera mulai kegiatan upgrading dan inspirasi guru ngaji Seharjamukti dengan sama-sama baca Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dari awal hingga akhir. Adapun ilmu-ilmu yang nanti didapatkan mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, sebelum kita ke acara selanjutnya mengenai sambutan-sambutan, ya kita ada inspirasi dan nanti ada materi.
Mohon izin kami sampaikan bahwa acara pada pagi hari ini kerjasama atas beberapa lembaga dan juga komunitas. Jadi pagi hari ini bersyukur kita bisa mengadakan kegiatan upgrading inspirasi ini disponsori yang pertama oleh Kompak, komunitas pengajar Al-Quran Harjo Mukti. Yang kedua, ini juga kerjasama dengan Ketua DPRD Kota Depok, yaitu Bapak Adi Supriyatna. Mudah-mudahan nanti bisa hadir dari saja. Kemudian juga bekerjasama dengan pesantren Qiblatain yang dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Kadafi LCMA yang baru saja menyelesaikan S3-nya di PTI Jakarta, dan kerjasama dengan Samira Travel, juga bekerjasama dengan pengurus Masjid Jami Al-Mumin. Dan insya Allah pada kesempatan siang pagi menjelang siang ini sama-sama kita akan mendapatkan selain inspirasi juga ilmu yang nanti disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Muhammad Kadafi LCMA. Baik, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami Al-Mumin kepada guru kita tercinta Al-Karam Ustaz Sahdin Al-Batuni. Kepada beliau dipersilakan. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun malam langsung berwudu, menjadi sholat, nyari tempatnya sepi. Jawab sholatnya Romanil Balasi. Apa ini belum pada ngopi? Ada kopinya nggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Kami hormati panitia dalam hal ini Ketua Komunitas Pengajar Al-Quran atau Kompak Kelurahan Harjo Mukti, Kira-kira Ustaz Mukhtar dari MPD, juga moderator kita, MC kita, yaitu Kira Ustaz Indra Moyana yang cukup dikenal. Saya tadi nge-set acara ini banyak yang salam kepada beliau. Juga hadir para Ustaz Isi, Ustaz Nando, Ustaz Qasim, Ustaz Nadoli, dan Ustaz-Ustaz yang lain. Kalau saja Bu Hajat, juga kami hormati Ibu Bunda ada izin ya dari bawah beliau ya, karena hal naik ini cukup melelahkan ya. Juga hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama senantiasa kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya dilimpahkan kepada kita semua, bukan tanpa pertolongannya. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini sama kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka yaitu acara menghadiri acara upgrading dan inspirasi guru Nabi. Salam semoga terang bagi Nabi Muhammad SAW.
beserta keluarganya, para sahabat sahabat selalu istiqomah di atas sunnah-sunnahnya yang senantiasa setia ke akhir zaman. Dua hal yang harapan kita kelak kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat Rasulullah SWT di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita untuk yang kesekian kalinya kumpul di aula sidang yang ini dalam rangka kegiatan kompak khususnya. Ya. Karena pada intinya kami, saya, Ustaz Mokhtar, Ustaz Indra, dan Pak Haji Adi Supriyatna itu selalu ya memikirkan gimana nih guru-guru ngaji di kita di Hadamukti untuk bisa lebih mendapatkan apa namanya ya fasilitas yang cukup. Makanya kadang-kadang saya sama Pak Ustaz Mukhtar biasanya suka putar otak itu kalau mau puasa mau lebaran. Ini gimana nih ngumpulin? Udah pada motor, pada nyapir ya. Yang penting turun ngaji walaupun sedikit ya ada penghargaan. Ini ada bantu sedikit tuh ya. Karena kita ini di sini kerjasama sama travel tour dan haji Samira. Samira apa? Ya. Kalau mau umroh pakai Samira. Tidak perlu. Ini Pak tentu. Ya. Kalau mau umroh pakai Samira. Harga terjangkau, pelayanan hebat. Walaupun bibro udah ngorak. Semoga kita gak galau dan tetap semangat. Amin ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan pantas saya ini nyampe nanti di medsos. Ya. Karena kita kemarin itu ya, bibro itu walaupun lumayan lah gitu ya, tapi sangat membantu ya kita guru-guru ngaji. Dan memang ini guru-guru ngaji ini tidak yang lagi gitu. Jadi dengan adanya bibro itu sangat membantu. Dan saat sekarang ini mudah-mudahan ini didengar sama yang punya kuasa ya, bisa ditimbulin lagi, nggak usah pilih-pilih lagi. Ini mau kita pikirin guru ngaji aja gitu, menjadi belakang gitu ya. Insya Allah. Dan kita ini kompak. Ini kurang lebih sudah berjalan berapa tahun ya? Lama kali ya? Ada 10 tahunan. Nah, ini kita memang acara rutin kita ini kegiatannya yang paling rutin itu yang menjelang Lebaran. Kita selalu mengadakan pertemuan ya, bersama guru-guru kita. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan parenting, aktivitas seperti ini juga kita laksanakan. Ini tidak lain tujuan kita yang pertama adalah untuk menyambung silaturahmi. Jangan sampai, apalagi sekarang semuanya pakai digital, pakai medsos. Nah, belum lama minggu kemarin kami dari MUI Kecamatan Cimanggis mengadakan pelatihan training dakwah digital. Ustaz Indra juga ikut. Nah, di sana itu diajarkan kita bagaimana bisa menggunakan digital itu untuk berdakwah dan juga menghasilkan cuan ya, menghasilkan cuan. Di situ diajarin gimana caranya mempromosikan, bukan kita cuma menguploadkan saja, tapi mempromosikan juga bagaimana kita berjualan melalui medsos dan lain sebagainya. Dan memang zaman sekarang ini digital itu, teknologi itu sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan kita. Jarak
ruang itu udah nggak jadi halangan lagi. Ya. Bahkan di mancanegara juga bisa kita lihat lewat HP. Dan ini kita memang sedikit banyak ya harus mengikuti. Jangan sampai kita saat ini nggak bisa minimal Android lah, ya. Bangsa nggak bisa. Karena kalau kita nggak bisa yang ikuti zaman saat sekarang ini, walaupun nggak ahli minimal tahu gimana cara buka YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Sebab kalau kita buta sama sekali teknologi seperti saat sekarang ini, kita di buang-buangin anak kita mulu, yang pikiran dia sesering buka, ya, tapi nggak bisa. Anak saya itu pakai pola, dan dia pakai rekaman. Kalau kita kan pengen ngecek anak kita ini di dalam HP itu kan sekarang ini anak udah mulai jenis juga, udah mulai katakan pacaran lah. Saya pernah buka tuh HP anak saya, saya buka, nggak bisa. Pola segala macam udah kita coba nggak bisa. Pagi-pagi anak saya nanyain, Pak, malu buka HP saya, lah kok tahu? Padahal dia masih tidur. Dikasih rekamannya, ini bapak main ngapain? Ternyata kita buka HP itu ada rekamannya. Itu kan luar biasa. Kita dikerjain oleh kita. Tuh, makanya pentingnya teknologi itu seperti itu. Ya. Dan hendaknya teknologi ini walaupun kita teknologi tinggi, tapi jangan membuat teknologi itu adalah terhadap Tuhan kita, ya, terhadap kewajiban kita sebagai manusia. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi itu. Jadi kita mengumpulkan guru ngaji, kompak kajian ini di antara tadi silaturahmi dan juga kedua juga untuk menambah, ya, ilmu kita dari pemateri guru-guru yang akan dihadirkan. Ya, ini otomatis akan menambah. Kemudian cara-caranya seperti apa dan lain sebagainya. Dan untuk nanti digital yang dilaksanakan di kecamatan juga, insya Allah mungkin Pak Ustaz Mukhtar ya bisa kita laksanakan di kelompok kali ya. Nanti diajarin Bu, gampang. Kita kelihatannya susah, pencet ini, pencet lagi ini, ya, lihat pojok kanan atas, emang mumet. Tapi kalau kita udah kan di sana bukan materi aja, nanti praktek, Bu pegang HP masing-masing, jangan pegang HP orang, gitu. Ya, pegang HP, ya, pencet yang merah, ini, udah bisa, coba sekarang, sampai bisa. Nanti kita laksanain di sini ya. Mungkin nanti waktunya kapan, ya kita bisa laksanain. Gampang Bu, jadi promosi kita jadi kumpul semua. Kalau TikToker kan udah pada jadi TikToker. Itu. Nah kemudian ini ada wacana tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Ustaz Mukhtar. Kita ini gimana caranya kompak ini silaturahminya lebih kuat. Jadi minimal 1 bulan sekali kita ada pertemuan. Waktu itu ada wacana kita ngaji bareng, ya. Tapi sampai saat ini belum terlaksana. Nah tadi timbul juga gimana ya kalau kita kasih kita adain arisan, ya, sebulan sekali tempatnya muter, ya, boleh di al-hidayah, boleh di rumah, boleh di majelis. Tapi ujung-ujungnya kalau misalkan mentok-mentok ya di sini, gitu. Pokoknya base campnya di sini. Kalau mungkin base camp khotib Jumat juga base camp di sini. Jadi kita gimana nanti caranya kita diskusi aja. Gimana caranya kita adain arisan nih sebulan sekali, setiap hari apa kita ngumpul dan ngumpul. Selain arisan juga di situ ada mungkin nanti ibu-ibu kan sini ya, guru-guru semua nih minimal kalau sambil kita latihan atau lain sebagainya bisa mimpin, misalkan
memberikan materi apa, kemudian juga pelajaran apa gitu ya. Jadi kita ini keasah terus, dan kesalahan diri kita juga bisa ketahuan. Jadi kita nggak ada malu-malunya, jangan malu-malu, kalau ini lebih pintar nih, nggak usah, kita sama baik, sama-sama belajar. Ya. Sesering mungkin, ya, sering mungkin kita bertemu, kita untuk diskusi ini peluangnya lebih banyak ya, lebih banyak. Dan kita nggak inginkan, mungkin di antara kita ada yang dapat musibah, ataukah ada yang dapat permasalahan, bisa kita pecahkan bersama. Tuh, karena masing-masing manusia ini pasti punya problem masing-masing. Ini yang hadir lagi punya problem masing-masing, yang tahu kan? Ada yang udah diselesaikan, ada yang belum, ya gitu. Ya masing-masing ini bisa bercerita. Ya. Insya Allah ya Bu, kalau misalkan nanti pada setuju, kita adain arisan. Itu setuju kali ya Bu. Nah, itu bukan lagi dah. Nah terus untuk gimana sekarang kan belum kumpul semua, ya. Yang ada dulu, nanti yang lain bisa nyusul. Nanti rembukan aja, ya. Nanti rembukan supaya tidaknya ada pertemuan itu rutin. Nah kemudian untuk selanjutnya kita ini kan masing-masing punya anak didik ya, anak didik ya, ada yang singkat itu, ada yang Al-Quran, kemudian ada juga yang privat. Nah ini nanti insya Allah mungkin ada rencana lain dari Pak Ustadz Mukhtar, Pak Ustadz Indra, bagaimana caranya kita lebih baik lagi. Apakah nanti dibikinin sejenis apa namanya modul apa gitu ya, jadi kompak gitu itu, karena dari sekian banyak ada ya, kita ini bisa baca Quran, kemudian tahfidz bagus, tapi pikirnya kurang bisa. Pada pelajaran-pelajaran dasar seperti wudu, kemudian rukun sujud dan lain sebagainya, mereka nggak tahu. Memang ada rukun sujud apa? Padahal ada. Nah, seperti contoh sujud itu seperti melapangkan tangan, kemudian cewek seperti apa, laki-laki seperti apa. Nah itu yang perlu kita ajarkan pada anak-anak kita. Mungkin kalau dulu namanya Safinatul Najah ya, itu kalau kita kudulnya. Tapi itu udah diterjemahin, namanya tuntunan sholat lengkap. Itu Safinatul Najah itu udah ada itu aja. Ya. Karena di Safinah itu pertama ada arkanul iman, arkanul Islam. Terus sampai itu aja udah dasar-dasarnya. Ya. Tuntunan sholat lengkap itu Safinah itu. Nah nanti ke depannya lagi kalau udah agak besaran, yang sudah bisa apa namanya menerima dan berpikir, baru ditinggalin lagi kitabnya itu. Jangan sampai kita ngasih kitab Fathul Mu'in buyang ya. Itu ya, insya Allah itu yang penting. Fikihnya juga harus kita perhatikan. Dan kemudian untuk kita saat sekarang ini kita cukup prihatin. Ya, apa prihatinnya? Di kota Depok ini komunitas LGBT itu udah mulai bergerak. Bahkan udah makan korban kemarin tuh, di mana tuh orang dikalungin, mutilasi. Itu LGBT. Gak taunya itu LGBT. Itu di kota Depok. Itu yang ketawa. Belum lagi yang ketangkep tuh, yang lagi pada panjang laki sama laki. Kalau di Irak situ kan perang rudal. Nah kalau di Indonesia perang rudal beda rudalnya. Itu ya. Kita nih memang apa sih namanya, tadi teknologi kemajuan zaman itu juga bisa mempengaruhi. Nah ini untuk bentengan kita dari awal. Kalau udah terjadi, udah orang itu sudah menjangkit penyakit seperti itu udah sulit. Makanya ada guru-guru ngaji inilah
harapan kita untuk memberikan pengabdian, ya, itu activity. Dan saya kemarin ketemu Jumat, setelah sholat Jumat ketemu sama Kiai Abdul Gopar. Nah, beliau dari Belahan Sarangan ingin mengumpulkan dari Ormas, terus NU Muhammadiyah, nanti minta dijembatani kepada DPRD, Ketua DPRD Depok. Nah, kemudian dari kita, jadi tugas saya menjembatani. Nah, nanti kita akan bertemu dengan DPRD Depok untuk mengeluarkan perpu tentang LGBT, larangan LGBT. Itu. Kalau eksekutif, kayak wali kota nanti tinggal akses, jadi mau aksesnya mau ada. Gitu. Ya, ini kita memang itu kan urusan pemerintah ya, ini nggak bisa. Karena yang kena dampaknya juga anak-anak kita. Itu. Ya, jadi ini beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, dalam pendidikan anak-anak kita seperti itu. Mungkin itu saja ya, dan kami atas nama Sayyidul Bait ya, yang ada di tempat di aula ini, sekali lagi mohon maaf ya, apabila dari segi tempatnya juga mungkin kurang nyaman ya, karena kita ini memang belum ada AC. Ini udah siapin AC-nya, memang belum dibeli AC ya. AC mah udah ada, belum dibawa balik ya. Dan insya Allah ini juga nanti doain aja ya, karena kita lagi tunggu pencairan dana untuk masjid. Alhamdulillah Al-Mumin tahun ini dapat, kita mau renovasi, mau ngecat. Jadi mudah-mudahan kedepannya tempat kita ini lebih enak lagi ya, lebih nyaman lagi. Jadi kegiatan apapun kalau untuk kompak silakan ya, di tempat ini ya. Ini nanti apa aja dah di tempat ini, kalau mau kajian aja ya, insya Allah seperti aja. Mungkin yang dapat saya sampaikan kurang lebih, mohon maaf bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Sahli Ustaz Al-Fatuni. Mudah-mudahan beliau seperti biasa diberikan keberkahan. Makanya tidak hanya acara kompak aja gitu ya, bahkan acara samira juga bismillah ya, hijau aja lah, hijau aja. Berikut selanjutnya kita lanjut ke acara yang kedua, sambutan yang disampaikan oleh Ketua Kompak Karya Mukti kepada Ustaz Mukhtar Ali SIG MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat selalu. Kan biasa gitu ya kalau acara TPA. Iya, harus fun, harus ceria. Ya, walaupun sudah tua tetap ceria ya. Ini kalau pada ngajar SD gitu, misalnya KMK ya, rasanya juga kadang harus ada selingan dan ya, setiap materi pelajaran ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya, sama-sama kita hormati Shahibul Bait ya. Acara pada pagi hari ini Ketua DKM Masjid Jami Al-Mumin Ustaz Sahli Al-Fatuni yang tadi baru sambutan sebagai Shahibul Bait, sekaligus tadi sudah menyinggung kegiatan kompak ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati di perwakilan dari lembaga travel Samira
Naim, dia punya job baru. Beliau di mana aja hidup, ya, trainer, penulis, ya, guru juga. Sekarang menambah ke dunia travel, yang ini juga sama beliau. Ya, insya Allah nanti kita bisa sama-sama sekali. Kemudian tentunya insya Allah hadir juga, insya Allah akan menghadirkan kondisi Bapak Yusuf Priantna yang sudah mensupport juga kegiatan kompak selalu, ya, selalu mensupport kegiatan kompak ini untuk selalu kompak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentunya para asatidzah, para guru, bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada pagi hari ini, ya, di hari Ahad, hari libur, yang mungkin pengen santai di rumah, kumpul dengan keluarga, tapi kita sama-sama hadir di majlis yang insyaallah majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa majlis yang diberkahi? Karena di majlis ini kita berbicara tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kitab mana yang lebih mulia, yang paling mulia di bumi ini kecuali Al-Qur'an. Siapa yang ingin mulia, maka berinteraksilah dengan Al-Qur'an. Malaikat Jibril itu disebut dengan Malakun Karim. Sebutannya, julukannya malaikat yang mulia, Malakun Karim. Kenapa? Karena malaikat Jibril selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an mulia, maka malaikat itu menjadi mulia. Kemudian bulan Ramadan disebut dengan bulan yang mulia karena bulan itu berinteraksi langsung bersentuhan dengan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an mulia, bulan Ramadan mulia, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Nah, kita ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia, maka berinteraksilah dengan Al-Qur'an. Bahkan dalam hadis-hadis yang cukup banyak itu, ya, kata Allah, aku bangga dengan keluargaku di muka bumi, kata Allah. Bertanya, ya, sahabat siapa keluarganya Allah di muka bumi itu? Pada penghafal Al-Qur'an. Kemudian tentunya salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya sambutan gak lama. Ini pengen hari ini saya pengen membicarakan langsung tentang kegiatan dan program kompak ke depannya. Pasca dihapuskannya apa? Bipro. Ini saya khawatir gak hadir. Biasanya kan banyak ya. Ini gak banyak yang gak hadir, jangan karena pengaruh dihapuskan Bipro. Tapi nggak sudah dapat ya. Tapi alhamdulillah bahwa yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini sudah konfirmasi ada kegiatan yang berbarengan. Buat Indonesia bersama pertama, kemudian KPA Taufik sudah 5 orang, yang daerah dekat belakang sentra Amerika itu ada 5 orang berbarengan. Ya, sudah saya japri-japriin, termasuk kantor dan kawan-kawan itu daerah Taufik juga. Jadi alhamdulillah insyaallah komunitas pengajar Al-Quran kompak itu tetap kompak. Allahu Akbar. Mana takbirnya? Allahu Akbar. Harus semangat. Orang-orang di sana itu yang entah komunitas apa ya, non muslim, pada orang sholat kagak gitu, campur dengan orang-orang muslim. Kalau udah semangat kadang teriakannya Allahu Akbar juga, tapi sholat kagak. Ulang lagi. Ya? Ulang lagi. Makanya mungkin lebih gede dia gitu kan. Allahu Akbar. Nah, kita ini luar biasa nih. Makanya kompak ini jangan sampai mati, ya kan? Ya, alhamdulillah saya istilahnya ya yuk sama-sama. Saya hanya memfasilitasi bertiga, saya Ustaz Indra dan Sahrim, dan alhamdulillah nih menjadi base camp bukan kompak aja semuanya. Jadi ustaz-ustaz habis khutbah Jumat mampir ke sini, ya kan? Saya lagi lewat-lewat mampir ke sini, ya kan? Ada kopi, minta kopi gitu, ada makan. Kalau nggak ada apa-apa ada mie ayam di depan, minta mie ayam gitu, enak beliau. Ya, ada semua di sini, semua banyak. Ini alhamdulillah. Ini tempat ini kita jadikan base. Yang bagus sekalian, tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya hari ini ketika pasca dihapuskannya Bipro ini, kita pengen kompak ini tetap berlanjut.
Di antaranya usulan di grup itu, yuk kita bentuk arisan. Arisan memang nggak usah gede-gede, ya. Jadi kata Ustaz Ali, udah langsung aja kita bentuk arisan kumpul sebulan sekali. Nah, sebelum kita ya cocok itu, ada materi dulu, ya kan, gantian. Nanti kita undang dari luar, dari sini, ada dapat ilmunya tuh, itu baru kita bentuk, ya kan? Supaya, karena nanti di Kompak ini saya sudah dapat teman-teman pasca dihapuskannya Pimpro itu, saya mencoba mencari pada donatur. Ada concern juga nih buat guru ngaji gimana yang biar kita bantu nih guru ngaji yang memang perlu dibantu. Tapi kalau yang sudah aman, sudah stabil, ya perlu dibantu. Yang kira perlu dibantu nih, kita bantu. Kita akan carikan donatur. Ya. Itu rencana kita. Nah ini nanti kalau ada waktu nanti kita bisa diskusi sebentar ya, 15 sampai 20 menit nanti setelah acara ini. Kita lebih konkret lagi. Pertama program arisan bulanan apa 2 bulanan ya nanti kita diskusikan ya. Tapi ini harus berjalan karena komunikasi ini silaturahmi ini harus terus berjalan karena nanti ada yang berikutnya ada program pembinaan gitu. Bapak Ibu perlu nggak pembinaan pelatihan untuk upgrading skill perlu nggak? Perlu. Karena kita ini membina anak belum lagi kita taksinnya nih baca Al-Quran supaya kita benar bacanya. Kalau kita kasihnya salah nanti anak-anak salah ya udah ya satu dari sisi bacaannya ya. Makanya ini kita menghadirkan dokter Muhammad Kadafi ini dia memang bidangnya Al-Quran, dia punya lembaga tahfiz dia kiblatain satunya banyak beberapa tempat ya. Ini bukan kita menghadirkan kelas doktor yang biasanya bayarannya jutaan. Ya alhamdulillah dia udah usah dibayar sekarang. Gak usah dikasih bingkisan juga. Termasuk KIN. KIN ini di mana-mana. Ya sebenarnya Kompak tuh punya referensi ya guru-guru yang luar biasa. Gitu. Ya. Tahunan loh ya. Ada pelatihan. Kenapa? Karena kita guru-guru TP ini perlu di-upgrade, ditambah ilmunya. Gitu biar berkembang. Kenapa di belakang kita itu anak-anak kita itu yang harus kita didik, apalagi kan sudah disinggung ya 5 tahun 10 tahun yang akan datang mereka menghadapi kondisi zaman yang berbeda dengan kita. Luar biasa. Dulu kan yang udah umur 50 tahun ke atas ya kan, itu dulu nggak ada tuh HP. Sekarang anak kita ujiannya luar biasa. Ini kan metodologi pendekatan buat anak-anak kita perlu penyegaran ditingkatkan lagi. Itu perlu ilmu melalui Kompak ini yang kita berikan. Ya, apakah terkait dengan Al-Quran, upgrading manajemen TPA bagaimana biar bagus ya. Nah ini sebenarnya banyak program sih. Kadang-kadang tersendat oleh dana sambil apa katanya ngobrol-ngobrol saat tadi subuh di Alidaya katanya di Indonesia itu nyari duit gampang gitu kan. Kenapa saya bilang dia ngecek doang dapat duit, ngecek ya dana ya dapat duit, kenapa minta doang dapat duit ya, bukan ditutup bulan-bulan ya Allah gampang nanti cari duit gitu ya. Tapi yang kayak gitu jurusannya kan itu kayaknya kalau program nggak usah ditanya. Saya Indra sama Sari banyak tuh programnya ya. Ini pengen kita pengen sekali jalan-jalan Ustaz ya. Jadi Kompak tuh pengen jalan-jalan donaturnya gitu ya kan. Kalau Pak Tuhan bisa nggak mau nggak gitu kan, kita diskusi di situ tentang bagaimana program Kompak. Kita seorang muslim meninggal masih punya hutang, maka kita belum bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berasal dari sekarang saya tidak ingin punya hutang ya. Dan dibayar, jangan cuma kalau hutang, tapi dibayar hutang-hutang kita yang kemarin. Kita semua dimudahkan oleh Allah bisa melaksanakan haji dan umrah, dan kita semua diyakinkan nggak bisa makan snack lagi, kumpul-kumpul dengan teman-teman kita, dan tidak bisa bercengkrama dengan keluarga kita ya. Maka untuk itu di sisa-sisa waktu, betul nggak kita sebutnya sisa-sisa waktu, sisa-sisa waktu ya. Jadi bapak, saya, ibu dan semua yang ada di sini, kita kemarin mungkin sempat ulang tahun, maksudnya pas
pas di tanggal itu kita sudah nambah umur. Ulang tahun itu maksudnya seperti itu. Berarti ada sisa-sisa waktu, ya. Ya, kita punya sisa-sisa waktu kita nikmati itu semua. Jangan diratapi. Nanti ngeratapi itu biasanya nanti ketika apa? Ketika di kuburan. Ya, nanti di akhirat nanti itu ratapan itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Jangan sampai ada perkataan ya laitani apalagi di dalam Al-Qur'an. Kuntu turaba, ada lagi. Ya, ada lagi ya. Di dalam surat Munafikun. Bukan Munafikun. Laula akhartani ya bila ajalin qarib. Terus ya, seandainya saya diciptakan jadi tanah saja. Jadi ada penyesalan bagi orang-orang yang sudah meninggal dulu. Ini orang-orang kafir nih biasanya. Ya, seandainya saya diciptakan jadi orang jadi tanah saja, maka saya nggak akan dihisab seperti ini. Ada lagi orang muslim yang benar-benar dapat surga, dapat nikmat, dia masih menyesal. Seandainya saya bisa balik ke dunia lagi, la asaddaqah katanya. Apa la asaddaqah? Saya akan berinfak setiap hari wa aku minat sholihin, dan aku akan menjadikan jadi orang soleh, orang bersyukur seperti itu. Nah, maka dari itu hadirnya kita ke sini macam-macam nih. Ada yang semuanya bawa masalah nggak? Hah? Jujur, kita datang ke sini bawa masalah nggak? Punya masalah nggak? Ya. Jangankan Bapak Ibu, saya juga yang di sini punya masalah. Dan tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Gitu, ya. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Maka hadirlah kita dengan Al-Quran bagaimana mensikapi masalah tanpa ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat enak ya jadi ustaz itu terkenal, dia dijemputnya dengan BMW, mobilnya Alphard bagus, kemudian bisa naik helikopter, bisa kemana-kemari gitu ya. Kita ngomongnya enak gitu ya. Ya. Padahal beliau juga banyak masalah. Gitu. Jadi tidak ada manusia, tidak ada masalah. Yang membedakan kita dengan mereka apa? Cara menghadapi masalah. Oleh sebab itu Rasulullah katakan asyadul bala al-anbiya tsummal amsal. Yang paling berat cobaannya itu siapa? Para nabi. Itu paling berat cobaannya. Kalau nabi itu sakit demam, kita juga sakit demam, tapi sakitnya demam nabi itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dibandingkan kita sakitnya. Terus cobaannya luar biasa dibandingkan kita. Ya, kemudian siapa lagi? Al-amsal, para sahabat. Kemudian al-amsal, para orang-orang tabi'in yang solehnya luar biasa, itu cobaannya berat. Jangan dikira kita tahu namanya Imam Nawawi, sampai sekarang bukunya selalu kita bahas, Riyadhus Shalihin, ya, kemudian apa lagi? Arba'in Nawawi kita bahas terus. Jangan sangka nggak ada penderitaan. Beliau nulis, nggak tidur, lah kita tiduran. Bukan tidur beneran. Ya, bukan tidur beneran lagi. Sampai tidurnya itu dari udah pagi, siang, sore, malam, tambah lagi, nggak bangun subuh lagi. Mereka ya Allah, sampai para ulama itu benar-benar untuk memanfaatkan waktu itu, ya, makan itu bagaimana tidak menghabiskan waktu, minta tolong dijadikan bubur. Sampai ada seorang ulama, dia izin ke anaknya, saya mau ke toilet dulu, nanti kamu bacakan ini ya dari luar, sampai segitunya. Ya, kalau kita masih juga sempat baca ya, di sekarang udah bisa baca di toilet dengan handphone, tapi yang dibaca entah apa. Ya, kan Allah Subhanahu. Jadi mereka itu butuh, bukan, mereka juga punya masalah. Oleh sebab itu mereka menghadapi masalah itu seperti tanpa masalah, dekat dengan Al-Qur'an. Nah, ya, alhamdulillah nih di antara kita yang mungkin hampir mayoritas di sini adalah yang dekat dengan Al-Qur'an, alhamdulillah insyaallah. Dan ada juga yang mengajarkan Al-Qur'an, yang punya TPA atau sempat ngajarin orang-orang ada 1, 2, 3, 4, 700 bapak-bapak ada yang sempat ngajarin
Ustaz TPA atau siapa? Nggak ada? Ada ya? Tapi baik, para dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun kita, mengajarkan atau tidak, pada dasarnya kita punya amanah. Yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kita itu yang mempelajari Al-Qur'an dan itu sebaik-baiknya. Ya. Jadi man ta'allama al-Qur'an, jadi kita belajar dulu gitu. Baru kita mengajarkannya. Ada istilah pepatah mengatakan faqirus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa kayak mana mau beri, betul ya? Orang yang nggak punya ilmu kayak mana mau ngasih. Tetapi apakah harus punya ilmu banyak dulu untuk mengajarkan? Tidak. Ya, tidak. Rupanya untuk punya ilmu dulu, punya ilmu banyak dulu baru mengajarkan. Enggak. Ibu bapak dan kita semua yang hadir di sini, ya, kita terapkan di dalam diri kita itu seseorang yang harus memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, dengan cara apa? Ya, pertama isi dulu diri kita sudah punya, kita ajarkan orang lain. Bagaimana saat saya nggak punya keberanian mengajarkan orang lain, paksakan diri. Saya isi khutbah Jumat di dekat di Margonda itu masuk ke dalam Masjid Al Kausar itu ketua DKM atau mantan ketua DKM-nya, beliau mengatakan Ustaz karena Ustaz Arifin lah, ya tahulah almarhum ya. Beliau guru saya sebelum terkenal itu, dia yang ngajarkan Al-Quran saya dari Iqra 1 ya. Kemudian dia berarti diajarin Qurannya sudah tua ya, sudah tua, bukan masih muda berarti, bukan masih muda, dia sudah tua dari Iqra 1. Terus apa? Saya diajarin Iqra 1, mau naik Iqra 2, syarat Ustaz Arifin Ilham apa? Cari murid 1 orang, ajarin Iqra 1 itu. Baru pas kamu ngajarin, saya ajarin Iqra 2. Iqra 2 udah selesai, muridnya naik Iqra 2, terus. Jadi apa? Jadi untuk mengajarkan ke orang itu tidak mesti harus punya ilmu banyak, harus Quran dulu, hafal juz 30 dulu, tidak. Tapi kalau punya, ya lebih baik. Tapi kalaupun tidak, apa yang kita beri, yang punya kita berikan. Tapi ingat, tetap belajar. Seperti tadi ya, Bapak tadi itu, dia tetap belajar. Jangan cuma punya Iqra 1 kemudian nggak mau belajar lagi, diajarkan orang lain. Bagaimana memberikan Iqra 2, Iqra 3 dan seterusnya? Bagus kan? Bagus, tetap dia mengajarkan itu orang lain. Ya, Iqra 1 memang spesialis Iqra 1 terus gitu misalnya. Ya, Iqra 2 diserahkan ke orang. Tapi jangan cukup. Lah kita juga sama di sini. Ya, tugas kita seorang muslim itu, ya, tugas kita seorang muslim itu pertama adalah bagaimana kita mencintai Nah, karena pertanyaannya adalah sudah secinta apa kita dengan Quran? Jangan-jangan kita ngaku muslim, cuma cinta di mulut tetapi tidak di hati. Apa contohnya? Atau kita introspeksi diri kita deh, ya. Cinta cuma di mulut tapi tidak sampai di hati. Sampai sekarang bacaannya lepotan gitu. Ya, baca Qurannya sudah umurnya sudah banyak, rambut sudah memutih, kemudian keriput juga gitu. Ya, kemudian nggak bisa baca Quran juga. Ya, perlu dipertanyakan dalam diri saya, harus bisa sebelum wafat saya. Sebelum wafat saya setiap kali ngaca itu sudah banyak perubahan gitu di dalam diri. Saya kalau kumpul dengan Bapak Ibu, kalau kumpul dengan teman-teman SMP SMA, manggilnya bukan Ibu Ustazah gitu kan ya, manggil nama-nama yang dulu kan, seperti kita masih muda lagi, kerasa kan? Jujur kan? Ketika kumpul dengan teman-teman walaupun Bapak udah 50, 60, tapi kalau kumpul serasa muda lagi kan, ingat masa-masa lalu. Tapi kalau ngaca nggak bisa dibohongin. Ya, saya melihat wajah saya dulu kayaknya masih seger, ini nggak ada, belum ada turun dikit gitu. Sekarang saya lihat saya gini-giniin kok turun lagi. Ya, udah turun. Apalagi semakin tua saya ini semakin turun nih. Gitu. Ya, semakin turun gitu.
Ya, kemudian apalagi rambut saya sudah ada 1-2 lah uban gitu ya. Ya Allah, teman-teman saya juga ubannya sudah banyak putih. Ya, ada banyak perubahan. Nah, oleh sebab itu, ya di sisa-sisa waktu ini, yuk kita pertama isi semangat kita bagaimana kita mau belajar Al-Quran. Saat saya sudah bisa, jangan cukup dengan di situ, butuh tetap belajar lagi. Selesai di ustaz ini atau ustazah ini, cari yang lain, cari yang lain, supaya apa? Kita semangat, Pak. Bapak Ibu, termasuk saya pribadi gitu ya. Kalau saya nggak ada guru atau ustaz untuk setoran, semangat saya juga akan luluh gitu, akan luntur gitu. Untuk murojaah, mengulang hafalan kembali itu akan luntur. Butuh namanya partner. Nah, disinilah, di forum inilah kita kumpul bagaimana menyemangati diri kita. Ya. Nanti bagus juga, jangan hanya sekedar kita ngisi taujid. Taujid perlu, mungkin sebulan sekali kita untuk mengecas semangat kita. Tetapi kita perlu juga nanti ada mungkin sebulannya ini sudah dua pekannya ini, 2 pekan selanjutnya nanti kumpul kita ibu-ibu dan bapak-bapak saling baca, kemudian saling menyalahkan ini salahnya ini, salahnya ini, salahnya ini. Kalau ibu-ibu yang sudah punya ngajar saling, oh kak saya ini kesulitannya di sini, tapi saya punya kelebihan di A, B, C, D, nanti bisa diikut yang lain. Itulah forum, bukan untuk pokoknya FFA saya terbaik, yang lain tidak. Oh enggak, jangan seperti itu ya. Kalau mau ditanya gaji, ya bahkan di antara kita banyak tidak bergaji dari ngajar, benar nggak? Kalaupun ada, ya Allah kecil banget, gitu kan. Tapi saya selalu menyampaikan ke anak-anak saya, santri-santri saya sampaikan kepada mereka, wa quli malu. Ini dalam ayat Al-Quran. Ini pesan guru saya dulu ya. Pesan guru saya kepada saya, kalian kalau sudah lulus dengarkan ayat ini. Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, kalau nanti kalian sudah lulus, bekerjalah, berbuatlah ya. Nanti orang-orang Allah, Rasulullah dan orang-orang sekitar itu akan melihat kita. Jadi jangan kita bekerja tunggu ada uang, jangan bekerja tunggu pengen mendapatkan pujian, tidak. Ingat, kalian, saya bilang ke mereka ya, saya tidak mengajarkan ke Bapak Ibu, saya lebih yakin insya Allah sudah melaksanakan. Tapi kita saling mengingatkan. Saya sampaikan ke mereka, kalian tidak dapat di A rezeki, yakin Allah akan berikan di B. Udah sunatullah itu, ya. Orang yang banyak memberi pasti banyak benar. Sudah sunatullah. Kita ngajar, ya, yang sudah mengajar, ya. Kita ngajar dapatnya sedikit gitu misalnya. Kemudian atau bahkan nggak dapat, ya, tapi yakin. Saya selalu yakin ketika awal pendirian. Bukan dari awal pendirian, dari mulai hafal Quran, saya jadi moto hidup saya, intan surullah ya surkum wa yuthabbit aqdamakum. Apa nih? Tolonglah, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. Ya, kita ngafal Quran, saya ketika itu ngafal Quran. Ya, ilmu itu harus didakwahkan betul, tapi pikir-pikir dulu. Ketika mendakwahkan, pikir itu maksudnya kira-kira ketika saya sampaikan nyakitin enggak? Kalau nyakitin jangan. Ada kemarin itu saya ngajak murid saya, ya ketika saya khutbah Jumat atau saya bikin kajian, saya ajak 1 atau 2 orang santri, kemudian nanti bisa ya dia tanya di perjalanan, Ustaz boleh tanya? Boleh. Boleh nggak kita nasihatin orang tua? Jawabannya apa? Ini bapak ya, bapak ibu yang sudah jadi orang tua, boleh nggak nasihatin orang tua? Oh, ada yang nggak boleh, ada yang boleh. Iya. Kalau yang boleh, mana nggak boleh? Dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, yang tidak? Ya, yang kira-kira tidak menyakitkan. Kita kan yang tahu karakter orang tua kita kan, yang paling tahu karakter orang tua itu ya orang keluarga di situ.
kira-kira apa gitu yang gak nyakitin ya ini, karena orang tua saya orangnya kalau dibilangin malah ngelawan, habis nanti kita ya. Aduh, nggak ada cara nih kayaknya. Kalau sudah nggak ada cara gitu ya, kalau nyindir-nyindir orang tua itu nggak bisa disindir, ya. Orang yang sudah dewasa nggak perlu disindir tuh. Dengan cara apa? Cari keluarga, paman, tetangga, tokoh yang kira-kira dekat dengan dia, sampaikan, gitu. Sampaikan ini ada masalah seperti ini, gitu. Mohon bantuannya untuk mungkin diselip-selipkan di kajian, diselip-selipkan bagaimana dia ini bisa berubah. Ya, karena kalau seorang anak ya menyampaikan kemudian tersinggung, tuh dosa loh. Ya, tersinggung, maka cari. Saya yakin ada cara untuk supaya tidak tersinggung. Ya, tak disampaikan, tapi bagaimana caranya? Buat dia happy dulu gitu ya, kasih hadiah apa bagaimana, setelah itu disampaikan dengan cara yang baik seperti itu. Nah, karena yang kata Allah Subhanahu Wa Taala begitulah. Yang kedua, ya, bagaimana kita punya karakter Quran, ya, dan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah, man qara'a al-Quran wa amila bima fihi kul bisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, wa amila, dan mengamalkan isi Al-Quran, maka nanti dia akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Jadi nggak mesti harus hafal Quran, Pak. Bisiman qoro'a yang baca Quran, yang sering baca Quran, hafal Quran tapi jangan baca Quran gimana? Ya, ada nggak? Banyak, cuma bergelar. Saya sudah pernah hafal. Ya, tanyain anak-anak kita. Ya, udah bergelar dapat sertifikat, tapi nggak pernah murojaah sama sekali. Ya, yang butuh adalah bagaimana dia rajin baca Quran. Cukup baca Quran tidak, wa amila bima fihi, mengamalkan isi Al-Quran, baik, akhlak kita baik kepada orang lain, dengan orang-orang semua senang dengan kita. Ya, kalau kumpul, kalau kita halakoh, ya, jangan kerjaannya ngomongin orang lain, gunjing orang lain, itu akhlak kok. Ya, itu akhlak, jangan ngomongin orang lain. Nah, itu yang perlu dibenahi, dan maka nanti orang ini akan memberikan mahkota kepada orang tuanya nanti di akhirat. Maksudnya apa? Memberikan syafaat bagi orang tuanya yang mungkin orang tuanya secara ibadah biasa, kemampuan juga biasa, ya mungkin banyak dosa juga, karena punya anak-anak yang soleh, akhirnya dia mendapatkan syafaat dari anak-anak yang soleh, masuk surga bareng ya. Tiba baik Allah SWT. Ya, semua diantara kita persiapkan diri kita yang saat ini mengajar, yang belum mengajar juga sama tetap kita perbaiki, dan kita bisa ngajar juga orang lain. Jadi kalau ngajar itu kan gak mesti harus Quran, kita mulai dulu dari intro 1, ya, intro 2. Atau Ustaz, saya termasuk orang yang tidak bisa mengajar, gak masalah, tapi dukung orang yang mengajar. Ya, dukungnya bagaimana? Ya terserah, macam-macam lah. Entah dengan finansial, kalau punya finansial, atau dengan dukungan moral, atau dukungan fasilitas, atau mengarahkan bagaimana. Ya, insya Allah akan mendapatkan itu semuanya. Ya, para dimuliakan Allah SWT. Dan selanjutnya adalah ketika kita belajar, ya, dan kita mengajarkan orang lain, pasti banyak tantangan-tantangan. Dan ketika mendapatkan tantangan itu, kita banyakin istighfar kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya niat kita kembali seperti semula. Ya, doakan saya, untuk ibu-ibu, bapak-bapak, saya doakan juga sama, ya, bagaimana kita ketika sudah bergerak mengajarkan orang lain. Saya mohon kepada Allah, ya Allah, luruskan niat saya. Saya buat pesantren kan dari awal saya juga nggak mengharapkan apa, karena saya dulu merasa saya dapat S1, S2
jual Al-Quran gratis, ya sudah saatnya saya juga bisa memberikan orang juga gratis. Ya, ketika pulang dari Madinah, ya saya buat, alhamdulillah ada dari 8 orang, ya, satu asrama, tambah satu asrama lagi, tambah satu asrama lagi, sampai sekarang ada 9 asrama, ya. Dan saya selalu berlindung, ya Allah, luruskan niat saya. Karena apa? Ya dalam membina pasti banyak masalah, betul nggak, Bu? Iya. Kadang nanti ada kasus apa kalau ibu bapak ngajarin anak-anak TPH, kasus dengan anak-anaknya, dengan murid itu, dengan orang tuanya, dengan lingkungannya. Begitu juga sama dengan saya. Ya Allah, luruskan niat saya. Saya yakin ini akan selesai. Ya disenyumin aja, nanti akan selesai. Jadi banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah sambil memperbaiki diri kita. Mungkin karena kesalahan kita, dosa-dosa kita, sehingga akhirnya hati ini goyah. Saya nggak mau ngajar lagi. Ya saya nggak mau ngajar lagi. Padahal ketika kita buat, ya Allah saya mengajar ini tujuannya bagaimana? Saya ketika nanti meninggal dunia, anak-anak ini yang mendoakan kita. Buat andai mereka nggak mendoakan, tetapi mereka mengajarkan kepada orang lain, mereka selalu membaca juga. Ketika itu juga pahalanya dapat ke kita juga. Nah, jadi ketika saya mendirikan ini juga pesantren ini, saya niatkan untuk ayah saya yang almarhum. Ya, saya niatkan untuk almarhum bagaimana ayah yang di kuburan ini mendapatkan lapang kubur. Dengan cara apa? Dengan ibadah anak-anaknya yang soleh. Ya. Jadi kalau kita yang saat ini punya orang tua yang sudah tidak ada, ya diniatkan juga buat itu boleh. Terus kita dapat pahala nggak? Dapat 100%. Ya, buat orang tua kita dapat, buat kita juga dapat, nggak dipotong sedikit pun. Ya, di dalam hadis disebutkan la yuqasu min ujurihim syai'an, dan tidak dikurangi sedikit pun pahala. Untuk almarhum dapat, buat kita juga dapat. Ya. Kemudian selanjutnya terkadang ada rasa bosan, betul ya? Ada perasaan bosan, kok gini-gini aja. Kenapa dapatnya juga secara finansial masih gini-gini aja? Ada rasa malas di sana. Nah itu butuh apa? Butuh orang-orang soleh, teman-teman yang soleh. Ya. Kalau nggak ada halakoh, ya kita telepon. Siapa nih yang kira-kira bisa saya silaturahim? Kalau ibu-ibu dan ibu-ibu, bapak-bapak dan bapak-bapak, gitu. Siapa yang kira-kira kalau diajak ngobrol, kita curhat, dia juga bisa minta saran. Ya, kita minta saran ke dia bisa berikan nasihat kepada kita. Atau nggak usah kita curhat, kita duduk dengan orang soleh, omongannya itu biasanya daging semua biasanya. Ya, nah akhirnya semangat lagi kita menghadapi hidup ini. Ini juga sama, ya. Ketika masa-masa sedang lesu, saya datang, jadi benar-benar kepikiran terus, ya ada masalah yang stres banget. Kalau stres itu macam-macam ya. Kalau ibu-ibu, kalau stres bagaimana? Banyak makan ya? Ya. Itu kayak kata istri saya, kalau saya stres kata dia, saya makan terus nih, makanya badannya gede kata dia. Kalau saya nggak bisa makan, ya karena sudah orangnya udah nggak nafsu makan, ditambah stres benar-benar nggak nafsu makan saya, terus apa ya udah lambung yang kena, akhirnya sakit kepala mulu jadinya. Ya, jadi bagaimana? Ya terkadang saya lihat di grup-grup teman-teman dulu angkatan siapa yang saya rindu dengan dia, saya datangin, yuk temuan yuk, gimana di tempat mana gitu. Ya kadang kita ke tempat makan mana, tongkrongan maksudnya kafe mana yang bisa duduk-duduk lah, ya ngobrol, kan ngobrolnya panjang. Itu sekadar untuk mencurahkan, ya kita ngambil pelajaran dari dia. Ada teman, kadang dia kita nggak bertanya, tetapi dia kita nggak mencurahkan masalah kita, tetapi kita bertanya bagaimana dengan anak-anak. Alhamdulillah, secara tidak langsung saya ngambil ilmunya. Alhamdulillah, anak saya 6. Ya, umurnya di bawah saya, tapi anaknya
tiba-tiba kemarin saya hajian, dia minta doa gitu kan, saya doakan. Pas saya pulang hajian, Mas, ini berkat doa antum nih, saya ini istri lagi mules lagi gitu. Ya saya cek tuh di doa saya yang dia kirimkan, kayaknya nggak ada doa nambah anak gitu ya. Iya, tetapi namanya subhanallah. Dia mencontohkan kalau setiap anak itu kadang ada waktu untuk kadang namanya jalan-jalan bareng kemana, dan juga mereka sudah punya jadwal pekan ini jalan-jalan sama si anak pertama, pekan depan anak kedua, yang lain gak diajak gitu. Ya, yang selanjutnya yang ketiga, terus ditanya mau apa, mau naik apa, naik motor atau naik kereta, oke, terus itu mau makan apa, ya, tapi jangan mahal-mahal ya, oke, mie ayam, bakso dan sebagainya. Di perjalanan curhat, oh bagus juga ya, oh selama ini mungkin didikan saya kurang dekat dengan anak-anak saya, terkadang seperti itu tuh, ya. Berteman dengan orang soleh itu membuat efek. Jadi ketika kita ada masalah, pastikan kita jangan di rumah mulu aja, ya. Tapi bagaimana aktif juga di luar sana, ngobrol dengan teman-temannya, gitu. Ya maka senang sekali saya pribadi ya, kalau istri ada kumpul dengan teman-teman masa lalunya, tapi bahkan teman-teman SMA-nya mana dulu, kok nggak pernah kumpul lagi? Mereka sudah ini dengan saya katanya, ya sudah, karena sudah jadi istri ustaz, jadi ngomongnya beda. Tapi perlu ngobrol lagi gitu, ya setahun sekali ya untuk apa? Untuk refresh. Nah, biasanya ibu-ibu mah biasanya bukan nggak mau ketemu, nggak ada waktu kan? Ya nggak ada waktu untuk bertemu. Ya butuh dengan orang-orang saya ajak ngobrol. Ya. Baik, selanjutnya apalagi biasanya tantangannya? Tantangan selanjutnya adalah medsos. Ya, kalau kita ketika baca Quran atau menghafal Quran, medsos ini sangat berpengaruh. Handphone ini tolong ditinggalkan dulu. Ya, ketika kapan kita waktu baca Quran? Pada subuh kah? Sebelum subuh kah? Atau pada maghrib kah? Ya, ketika memang sudah ada jadwalnya, jauhin dulu. Saat saya baca Quran dengan handphone, silakan saja, tapi datanya matikan. Ya kan? Datanya ketika lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin, ting, masuk. Ya kan, ada ting masuk kan? Kemudian saya si Bu Ani nih langsung diklik. Wah, kalau langsung pikiran, aduh, masalah posyandu nih kayak mana? Balas dulu deh, gitu kan? Kemudian nggak sadar, udah dibalas, kita balik lagi, gitu ya? Kita balik lagi bacain SMS yang lainnya, dibaca, balas. Ya Allah, nggak kerasa 1,5 jam. Ya Allah, makanya baru 2 ayat tadi. Ya, gitu ya. Terus juga ketika memang ada masalah, tolong jangan sering-sering ngadu di medsos. Ya, kalau ibu, bapak atau kita semua mau menyampaikan yang ada kegiatan kita di medsos, boleh nggak? Boleh. Tapi tolong baca Bismillah, bukan untuk pamer, ya, atau bukan untuk apa nih? Bukan untuk, pokoknya tujuannya untuk ya. Kalau untuk foto kemesraan boleh gak sih? Boleh gak? Ya silakan saja, asal tujuannya jelas gitu ya. Tapi kemarin ada murid saya yang alhamdulillah ya, saya jodohkan gitu, murid dengan muridah. Ya perempuan dengan laki sama-sama habis. Ya namanya masih muda kan, jadi baru nikah kemudian bulan madu kesana dia upload. Ya, saya jarang sekali buka apa namanya status orang enggak, tetapi kok timbul terus itu di Facebook, ya Facebook.
Saya kalau Facebook aktif, tapi kalau di WhatsApp status saya nggak pernah baca. Tapi dia fotonya ada terus ganti, langsung saya japri, ya. Japrinya gini, hati-hati ya, kena ain kata saya. Tahu bu, ain? Hati-hati, jangan sering-sering upload kemesraan. Kemesraan, jangan sering-sering upload kemesraan. Hati-hati kena ain loh. Terima kasih Ustaz. Tapi ya nggak tahu habis itu sering saya yang di blok gitu ya. Akhirnya saya nggak bisa lihat status lagi atau dia berubah, saya nggak tahu. Tapi begitu, berapa banyak orang yang sering menampilkan kemesraan, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, dapat kabar bisa. Yang kita takutkan itu kena ain itu. Ya, ya sebab itu kalau mau upload boleh nggak boleh? Bismillah ya Allah, saya bersiar. Ya, bersiar. Kegiatan kita apapun yang penting itu silakan. Ya, dan apa ya, kalau ada masalah jangan ngadu di medsos, sudah itu. Ngadunya ke Allah. Ini ada masalah nyindir-nyindirnya lewat Facebook. Nemukan nggak sih bos? Nemukan nggak? Ya Allah, nyindirnya di Facebook, ya Allah, jauhkan dari orang yang begini-begini. Padahal nyindir orang itu. Ya Allah, jangan kayak gitulah. Minta ke Allah, kalau mau nyindir mau apa ya ke Allah lah. Itu supaya ada perubahan. Diwakilkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana untuk mempertahankan, tadi sudah saya sampaikan, mempertahankan keistiqomahan kita. Ya pertama cari guru, cari teman-teman yang soleh, yang sama-sama mau belajar Quran. Ya duduk dengan majelis-majelis Quran, datangin orang-orang yang soleh, gitu ya, murojaah bersama, ada kajian seperti ini, ada perlu dipaksakan, ya. Itu semoga kita semua setelah ini ada kembali semangat lagi. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Ya. Sesekali Bapak Ibu jangan mentang-mentang tua jarang ngaca ya Pak. Sering ngaca nggak sih? Kalau ibu-ibu sih sering ngaca ya. Tapi nggak tahu kalau sudah tua masih ngaca kan? Ya, jadi kalau sudah tua mungkin kalau ke masjid aja gitu, nggak perlu make-upan gitu. Tapi kita bapak-bapak yang terus terang, kalau bapak-bapak memang jarang ngaca ya, apalagi rambutnya nggak perlu disisir, cuma gini-gini aja gitu kan. Ya sesekali ngaca. Yang baca Quran yang bermasalah, paksain diri untuk belajar. Yang belum memberikan manfaat kepada orang lain, paksakan bagaimana saya harus bermanfaat. Kita punya kelebihan masing-masing. Yang bisa ngajar, ajarin orang lain. Yang punya pemikiran, bagaimana yuk kerja bareng-bareng. Ya, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain, biasanya yang nyolatin banyak gitu. Bapak Ibu pernah? Pasti pernah. Di masjidnya punya masjid masing-masing kan ini. Kalau akhir tahun ini dan tahun sebelum-sebelumnya pasti ada yang sudah meninggal ya. Hadirin nggak nyolatinnya? Ya kadang hadir kadang enggak ya. Ya kan? Kadang hadir kadang enggak. Pas hadir biasanya itu adalah orang yang punya jasa dengan kita atau minimal dia punya manfaat bagi orang sekitar. Betul nggak sih? Atau punya ikatan hati dengan kita, betul nggak? Tapi ada juga tetangga juga satu RT satu RW meninggal. Ketika ada pengumuman innalillahi, ya kita biasa aja. Ada? Pernah? Biasanya saking biasanya cuma innalillahi, datang takziah juga, kadang datang ya kadang enggak juga, nyolatin juga enggak. Kenapa? Ya karena enggak ada efek sedikit pun. Ya, enggak ada manfaat sedikit pun bagi orang-orang sekitar, khususnya bagi diri kita. Nah, tujuan kita saat ini memberikan manfaat kepada orang lain aja. Tujuannya supaya ketika kita meninggal dunia yang nyolatin setuju ya? Jadi kemarin yang sudah meninggal dunia, kalau ada yang nyolatin cuma 1 sa, 2 sa, itu lihat jejak kehidupan sebelumnya. Biasanya cuma orang biasa-biasa saja sih. Tetapi kalau yang nyolatin banyak banget sampai masjid ini full sampai belakang, bahkan sampai luar-luaran sana,
nggak cukup gitu, biasanya juga manfaatnya juga banyak. Bahkan yang dari jauh sengaja datang ke sini untuk latih nganterin ke pemakaman terakhir. Ya, terakhir. Jadi tujuan kita apa? Ya, endingnya supaya baik. Tahun lalu apa dua tahun yang lalu? Tahun lalu. Iya, tahun lalu. Pernah mendengar dan ini sempat terkenal tuh di medsos. Ada pemuda yang menghadiri pernikahan di daerah Jambi. Pulang-pulang kena kecelakaan di tol Lampung sebelum Bakauni, ya, kemudian meninggal. Yang meninggal 3, yang hidup mungkin, yang selamat, maksudnya selamat itu masih hidup itu kalau nggak salah 2 atau 3, yang meninggal 3. Yang 3-tiganya ini masih muda, ya, 2 orang Timah. Tahu Timah ya? Seorang Cimalis nggak tahu Timah. Timah situ, ya, Tugu, dan satunya lagi orang Geria Tugu Asri, ya, masih muda, 24 tahun 2 orang, satunya 26 tahun. Yang 26 tahun ini 2 bulan lagi mau nikah, sudah khitbah. 2 bulan lagi apa sebulan lagi mau nikah? 2 bulan lagi ya. Nikah Oktober berarti kejadiannya Agustus atau Juli. Nikahnya mau bulan September atau Oktober. Ya. Jadi meninggal. Entah bagaimana, saya juga gak kenal mereka berdua, tetapi saya tahu mereka bertiga ini orang aktif gitu di masjid. Jadi ketua, jadi rismanya aktif gitu. Risma Al-Huda itu termasuk paling aktif gitu. Ya, dia termasuk sekretaris dan bagian, ya pokoknya aktif lah 3-tiganya. Ya. Kemudian entah bagaimana saya juga tergerak hati pengen datang ke sana untuk nyolatin. Padahal nggak ada hubungan kekeluargaan juga enggak. Ya, tapi entah tergerak pengen nyolatin ke sana karena mereka itu adalah aktif di Risma juga, dan salah satunya anak Ustaz Fatul Hijab kan. Dan setelah itu saya ke sana, masya Allah, yang hadir tahu ya, yang hadir Masjid Al-Huda itu full. Yang bagian bawah itu gedung pertemuan itu, sholat jenazah itu kan bukan seperti sholat biasa yang ada tempat sujud, itu rapat-rapat sampai belakang. Masya Allah, saya ada guru-guru saya yang datang, yang dari Bekasi datang, jauh-jauh itu yang datang. Masya Allah, saya benar-benar iri sama orang ini. Ya, umur 24 tahun yang nyolatin banyak banget. Ya, Masya Allah, yang nyolatin banyak banget. Siapa? Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, apa hubungannya saat yang nyolatin dengan kita yang meninggal dunia? Ya, semakin banyak orang yang menyolati, maka semakin banyak doa untuk almarhum dia, dan semakin banyak dosa-dosa bergugur. Yuk bercita-cita semuanya. Setelah ini kita belajar dengan Al-Quran ini, dan kita juga bisa mengajarkan orang lain, mengamalkannya kepada orang lain. Bertemanlah dengan orang-orang soleh, ya, supaya akhirnya kita dalam keadaan muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat saya sampaikan. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Masih ada 12 menit lagi mengazan dulu. Ya. Baik, dibuka pertanyaan 1 dari para ustaz. Ada yang ingin bertanya? Mohon terkait apa yang tadi disampaikan, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara dari Kompak Hajar Mukti temakan Afiatin dan Inspirasi sudah selesai dilaksanakan, dan alhamdulillah cukup antusias juga, dan para guru ngaji bisa hadir di jam 9 sampai jam 12, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan dari kegiatan ini kami mengharapkan silaturahmi guru-guru ngaji bisa berjalan dan bertambah ilmu dari apa yang disampaikan oleh dari kita, dan menambah semangat lagi untuk terus belajar dengan niat pertama ada ibadah kepada Allah, dan 2 untuk bekal kita di akhirat nanti.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili segenap pengurus kompak komunitas pengajar Al-Quran se-Harjamukti, alhamdulillah hari ini hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 bertempat di Aula Masjid Jami Al-Mumin telah terlaksana kegiatan upgrading dan upgrading untuk guru ngaji dan memberikan inspirasi. Alhamdulillah hadir guru-guru ngaji, bapak dan ibu, para ustaz dan ustazah pada kegiatan ini. Pada kesempatan kali ini juga kita menyampaikan tentang program kompak kedepannya. Di antaranya adalah kita akan mengadakan arisan sekaligus di dalamnya ada pelatihan pembinaan atau upgrading buat para guru ngaji, dan kemudian nanti insya Allah ada seminar, kemudian ada ta'lim akbar buat santri-santrinya, dan diharapkan dari kegiatan ini para guru ngaji se-Harjamukti menjadi pionir, menjadi mercusuar di Harjamukti, sehingga anak-anak yang dibinanya ke depannya menjadi generasi yang soleh dan soleha, mereka memiliki akhlak yang baik, kemudian beribadah dan mencintai Al-Quran. Demikian salam dari kami kompak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Mohon doanya para sahabat semua dan teman-teman semua. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أنت سروري أنت الزمن